Astagfirullah. Misi Gus Nur Samsun malam ini adalah mendatangi Mbah Nonot, seorang dukun cabul yang meminta dua orang perempuan untuk melakukan ritual di tengah pemakaman. Ketika Gus Nur Samsun mendatangi hal mencurigakan di tengah pemakaman, ternyata di tempat itu ada dua orang perempuan yang sedang melakukan sebuah ritual perdukunan. Dan ternyata dua perempuan tersebut adalah perempuan pekerja malam, yang menjual dirinya untuk memuaskan nafsu para pria berhidung belang. Dan agar mereka banyak pelanggannya, mereka pun melakukan cara-cara mistis untuk mendapatkan ilmu pengasihan. Gus Nur Samsun pun kemudian bertanya, siapakah orang yang menyuruh mereka untuk melakukan ritual yang menyesatkan tersebut? Dan perempuan tersebut mengatakan, bahwa yang meminta melakukan hal sesat itu adalah Mbah Nonot, seorang dukun kondang yang bertempat di desa sebelah. Ya, Gus. Kenapa nggak ada di sini? Oh, jam 12 ya hari ini. Oh, jam 12 di sini. Iya, arep makan. Arep lanjutnya ritual nek. Maka setelah tahu dukun yang ada di belakang aksi ritual dua perempuan tersebut, Gus Nur Samsun kemudian merencanakan untuk mendatangi sang dukun Nonot itu. Tetapi sebelum itu Gus Nur Samsun berusaha untuk menyadarkan dan membubarkan ritual dari perempuan itu. Maka setelah Gus Nur Samsun berhasil meminta dua perempuan tersebut pergi untuk tidak lagi melakukan ritual sesatnya, Gus Nur Samsun kemudian langsung merencanakan untuk mendatangi sang dukun Nonot itu di rumahnya. Kula nuwun. Mbak kok sudah sampai sini? Oh, apal jalannya. Lah, lah Mbak Nonotnya kemana? Ini ngapain? Ritual apa, Mbak? Ritual tukar pikiran. Dan ketika Gus Nur Samsun sudah sampai di rumah dukun Nonot itu, ternyata di situ sudah ada perempuan yang tadi melakukan ritual di tengah pemakaman. Ternyata ketika dua perempuan tersebut pergi dari tempat pemakaman, mereka langsung datang ke rumah dukun Nonot ini. Dan melihat sang perempuan hanya ada sendirian, Gus Nur Samsun kemudian menanyakan teman perempuannya, dan juga menanyakan keberadaan Mbah Nonot di rumahnya. Tetapi tiba-tiba Gus Nur Samsun mendengar suara-suara mencurigakan dari dalam kamar rumah. Suara itu adalah seperti rintihan nikmat suara wanita yang sedang memuncak nafsu birahinya. Dan merasa penasaran dengan suara tersebut, Gus Nur Samsun kemudian mencoba mencari asal dari suara desahan perempuan itu. Dan ketika jelas tahu suara itu berasal dari dalam kamar, Gus Nur Samsun kemudian meminta sang kameramen untuk melihat di dalam kamar itu. Maka masuklah sang kameramen ke dalam kamar rumah. Dan betapa terkejutnya dia, ternyata di dalam kamar itu sudah ada perempuan yang sedang melakukan hubungan badan dengan seorang pria setengah baya. Dan ternyata mereka adalah Mbah Nonot, bersama satu orang perempuan yang tadi melakukan ritual di pemakaman. Dan ketika tahu ada kameramen tiba-tiba masuk ke dalam kamar, sepasang sejoli yang berbuat mesum itu terlihat sangat kaget. Mereka langsung terburu-buru untuk bangun dan membetulkan celana mereka yang terbuka, seraya berjalan keluar dari kamarnya. Dan setelah tahu perbuatan Mbah Nonot yang berbuat cabul itu, Gus Nur Samsun kemudian berkata kepada dukun Nonot, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Gus Nur Samsun meminta agar dukun Nonot untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Dan dinasihati orang yang tidak dikenalnya itu, dukun Nonot terlihat sangat tersinggung. Dia kemudian berkata, siapakah Gus Nur Samsun, sehingga berani-beraninya datang untuk ikut campur urusan yang dia lakukan. Dukun Nonot kemudian berucap sombong kepada Gus Nur Samsun. Dia adalah Mbah Nonot, seorang dukun kondang yang sangat sakti mandraguna. Jika Gus Nur Samsun berani ikut campur akan urusannya, maka tidak segan-segan dia akan menghajarnya. Dan mendengar perkataan sombong dukun Nonot itu,
Gus Nur Samsun kemudian mengenalkan dirinya. Dia adalah Gus Nur Samsun, orang yang datang untuk mengingatkan dan menghentikan perbuatan dukun nonot. Dan jika diminta baik-baik tidak bisa, maka dia pun siap dengan cara kekerasan untuk memberikan pelajaran. Hei! Tak rungok-rungok nih kok tembung ini ngabang nih kupingku. Sik to Mbah, kok abang? Gatel ya hatiku. Mbahnya nggak abang, ireng Mbah. Lawang kowe iki bocah ndek ngisore, urung pupuk lempuyangmu. Ijek abang kulitmu. Lah kok wanok wani nang aku muni ngono. Lah dalah. Nino. Nino aku. Mbahnya sudah cawik belum? Wis ora sate kok kuwi. Kowe rene iki karepmu piye? Ambune pesing Mbah. Wis aja ngrembug perkara kuwi. Amis Mbah. Wis gak sah kakean omong, gak sah sukakan rewel. Saiki karepmu piye? Karepku aku pengen njaluk penglarisan ben kanggo tuku apem entuk gratis. Lah wong kowe iki bayi ndek ngisore. Lah kok neng bae suaramu ora penak men iki lho kok piye karepmu? Dukun nonot terlihat sangat marah. Dia tidak terima. Gus Nur Samsun yang dianggapnya masih kecil itu berkata-kata yang menghinakan terhadap dirinya. Maka tidak mau berbasa-basi lagi, sang dukun kemudian bersiap untuk menghajar Gus Nur Samsun. Maka terjadilah duel hebat Gus Nur Samsun dengan dukun nonot. Dan setelah beradu ilmu beberapa jurus, sang dukun nonot kemudian bisa dikalahkan. Dan di saat itulah Gus Nur Samsun ingin memberi pelajaran yang tak terlupakan kepada sang dukun cabul itu. Gus Nur Samsun mengambil burung cucak rowonya dengan ilmu ajaibnya. Dia juga meremas-remas burung itu bersama telurnya, sehingga sang dukun sangat terlihat meronta dan kesakitan. Berkali-kali Gus Nur Samsun melakukan hal itu, sehingga dukun nonot pingsan, karena tak mampu menahan siksa yang diberikan Gus Nur Samsun. Dan setelah sang dukun sudah tak berdaya, Gus Nur Samsun kemudian mencabut ilmu dari sang dukun cabul dan menyesatkan itu. Ndokmu wis ilang, manukmu wis ilang. Hah? Kita pungkasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun sifatin cahayatun cahaya sifatin Allah nurku ya Nur Muhammad. Rupa qamadan jarat jarat jelas sayyidina rasul sayyidina sabda 9% Allah kabul malah haula wala quwwata illa billah.